Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan saya Regina Damani, NIT 19303051. Dan saya Rodia Jatsia, 19303057. Jadi kami akan melakukan sesi tanya jawab tentang pemanfaatan biota laut. Yang pertama untuk obat-obatan dan yang kedua untuk ikan hias. Mari kita mulai sesi tanya jawabnya. Dimulai dari saya yaitu pertanyaan yang pertama untuk Rodia Jatsia yaitu biota apa saja yang dapat dijadikan sumber pangan pencegahan kanker? Biota laut yang dijadikan sebagai sumber pangan pencegahan kanker adalah mikroalga dan rumput laut. Selanjutnya, kandungan apa saja yang terdapat di dalam rumput laut sehingga bisa dijadikan sumber pangan pencegahan kanker? Di dalam rumput laut terdapat senyawa anti kanker potensial seperti klorofil, karotenoid, asam fenol, mikrosporin, ammonic acid atau MAA, alkaloid, saponin, dan polisakarida tersulfasi. Biota laut apa saja yang sangat potensial untuk dijadikan obat kanker? Menurut peneliti dari Pusat Penelitian Oseanografi atau P2, Lipi Rati Pangestu mengatakan biota laut yang sangat potensial untuk dijadikan obat kanker adalah teripang dan spons laut. Kanker jenis apa saja yang menggunakan biota teripang dan spons laut? Untuk teripang dijadikan sebagai obat kanker darah leukemia, sedangkan spons laut dijadikan sebagai obat kanker payudara dan ovarium. Mengapa teripang bisa membantu melawan sel kanker? Karena teripang mengandung zat sitoksin. Lalu kandungan apa yang terdapat dalam spons laut? Kandungan yang terdapat dalam spons laut adalah miopin. Nah, selanjutnya yaitu tantangan apa saja yang terjadi saat biota laut dijadikan sebagai bahan obat-obatan? Ketika biota laut dijadikan sebagai bahan obat-obatan, maka tantangannya itu kesulitan untuk mencapai suplai biota tersebut. Apa saja manfaat dari minyak ikan? Minyak ikan memiliki manfaat untuk mencegah penyakit jantung, meningkatkan kesehatan mata, memperbaiki gangguan mental, melawan peradangan, membantu penyakit autoimun, meningkatkan kesehatan tulang dan mata, meredakan perlemakan hati, meningkatkan kualitas tidur, dan mencegah gejala ADHD pada anak. Kandungan apa saja yang terdapat pada minyak ikan? Minyak ikan memiliki kandungan omega 3. Nah, ikan apa saja yang bisa menghasilkan minyak ikan? Ikan salmon, ikan teri, dan ikan sarden. Nah, selanjutnya yaitu apa saja manfaat dari bintang laut? Menurut studi terbaru dari ilmuwan kelautan, bintang laut dapat menjadi obat untuk penderita asma dan radang sendi. Apa kegunaan dari sirip ikan hiu? Untuk dijadikan obat dan bahan makanan. Penyakit apa saja yang menggunakan sirip hiu sebagai obatnya? Sirip hiu diolah menjadi minyak terlebih dahulu dan mempunyai manfaat untuk menyembuhkan penyakit tulang dan nyeri. Nah, selain itu kan ada kuda laut yang berguna untuk kesehatan manusia. Itu manfaatnya apa saja? Kuda laut biasa digunakan sebagai untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit ringan seperti penyakit kulit. Manfaat dari ikan pari bagi tubuh manusia? Yang pertama, untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, dan yang kedua, mengurangi risiko anemia, dan yang ketiga, sebagai protein yang baik. Selain itu, dampak negatif mengonsumsi terlalu banyak ikan pari adalah? Yang pertama, untuk ibu hamil yang mengonsumsi ikan pari lebih beresiko melahirkan anak dengan ukuran kepala yang lebih kecil, berat badan lahir rendah, dan hambatan perkembangan otot.
Selain itu, PCB mungkin juga mempengaruhi kemampuan memori dan belajar anak. Bagian tubuh apa saja yang terdapat pada ikan pari yang berguna untuk menyembuhkan penyakit? Bagian insan ikan pari yang dapat dijadikan obat herbal yang dipercaya manjur untuk penyakit organ dalam tubuh manusia. Nah, selanjutnya, manfaat dari bulu babi itu apa ya? Manfaat dari bulu babi untuk meningkatkan sistem imun, menaikkan gairah seksual. Manfaat dari biota laut? Manfaat bagi manusia apa? Ulang. Izin Regina bisa ulang pertanyaan. Manfaat dari biota laut adalah? Manfaat bagi kehidupan manusia seperti ikan dan rumput laut yang bermanfaat bagi kesehatan karena banyak mengandung gizi, terumbu karang yang berguna bagi ekologi dan ekonomi, dan biota laut juga bermanfaat untuk pengembangan pariwisata. Coba Rodia sendiri jelaskan pengertian biota laut dan berikan contoh dari biota laut tersebut. Oke, biota laut adalah seluruh flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan yang ada di laut. Contohnya ikan, cumi-cumi, kuda laut, udang, rumput laut, dan lain-lain. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Selanjutnya, Rodia bisa bertanya kepada saya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan ke Regina. Waktu tunggu. Oke, Regina sudah siap? Ya, saya sudah siap. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan biota laut? Biota laut adalah seluruh makhluk hidup yang berkembang biak di laut. Yang kedua, sebutkan 3 kelompok jenis biota laut. 3 kelompok jenis biota laut yaitu plankton, nekton, dan bentos. Apa manfaat mangrove untuk ikan hias laut? Manfaat mangrove untuk ikan hias laut yaitu sebagai pembibitan ikan. Mengapa anemon dan ikan nemo dikatakan sebagai simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan? Dikarenakan anemon laut akan melindungi ikan nemo dari pemangsa, sedangkan ikan nemo akan membersihkan sisa makanan dari anemon. Apa manfaat dari terumbu karang bagi ikan hias laut? Manfaat terumbu karang bagi ikan hias laut yaitu sebagai tempat asuhan, tempat pemijahan, dan tempat pencari makan. Selanjutnya, apa manfaat padang lamun untuk ikan hias laut? Padang lamun untuk ikan hias laut dijadikan sebagai tempat tinggal ikan hias. Apa saja makanan utama dari ikan botana di laut? Makanan utama dari ikan botana atau belutang di laut yaitu algae, ganggang, dan tumbuhan kecil yang ditemukan di celah-celah terumbu karang. Oke, soal berikutnya, apa manfaat plankton untuk ikan hias? Manfaat plankton untuk ikan hias yaitu plankton mempunyai peranan yang sangat besar di dalam ekosistem perairan, karena plankton, terutama fitoplankton, merupakan sumber energi utama dalam ekosistem perairan. Plankton bermanfaat sebagai penyedia pakan alami bagi ikan hias. Apa saja makanan untuk ikan butterfly fish? Ikan butterfly fish memiliki jenis makanan bervariasi mulai dari karang, plankton, invertebrata, alga, spons, dan beberapa tumbuhan laut lainnya. Apa manfaat dari ikan hias angelfish untuk biota laut lainnya? Ikan hias angelfish memiliki manfaat yaitu dapat bertindak sebagai ikan pembersih terumbu karang dan ikan dapat menggigit parasit pada kulit ikan yang lebih besar. Apa saja makanan ikan angelfish? Ada beberapa jenis,
makanan ikan angelfish, yaitu sebagian jenis memakan ganggang berfilamen dan beberapa lainnya lebih suka invertebrata bentuk seperti spons, hidroid, dan bryozoa. Selanjutnya, mengapa tidak semua jenis ikan butterfly fish dapat digunakan sebagai indikator perubahan di suatu terumbu karang? Karena jenis ikan, misalnya ikan butterfly fish, planktivore memiliki sifat tidak sensitif terhadap perubahan terumbu karang, ataupun yang omnivor bersifat memakan invertebrata selain karang dan alga, sehingga sangat susah untuk mendeteksi kebiasaan makannya yang selalu berubah dan oportunis. Mengapa ikan hias air laut kakatua memiliki peran yang cukup signifikan dalam memelihara kelangsungan hidup terumbu karang? Karena ikan hias air laut kakatua ini memakan rumput laut dan hama perusak terumbu karang. Mengapa ikan banggai cardinal fish bersimbiosis dengan bulu babi? Ikan banggai cardinal fish bersimbiosis dengan bulu babi karena jenis ikan, misalnya ikan butterfly fish, planktivore memiliki sifat tidak sensitif terhadap perubahan terumbu karang, ataupun omnivor bersifat memakan invertebrata selain karang dan alga, sehingga sangat susah untuk mendeteksi kebiasaan makannya yang selalu berubah dan oportunis. Sebutkan 5 macam jenis terumbu karang di Indonesia. 5 jenis terumbu karang yang ada di Indonesia yaitu Acropora cervicunis, Microphthalma, humilis, Motipora aquatuberculata, Salata setril. Mantap. Sebutkan 5 macam ikan hias laut. 5 macam ikan hias laut yaitu yang pertama ikan nemo, yang kedua ikan butterfly fish, yang ketiga ikan botana, yang keempat ikan kakatua, dan yang kelima yaitu ikan banggai cardinal fish. Oke, apa yang dimaksud dengan bentos? Bentos merupakan biota laut yang hidupnya di daerah dasar atau pada umumnya bersifat merayap yang dapat terdiri dari hewan dan tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan planktonik? Planktonik adalah jenis biota laut yang berenang dan mengapung mengikuti arus. Biota laut ini tidak bisa berenang melawan arus karena keterbatasannya. Apa yang dimaksud dengan nektonik? Nektonik adalah jenis organisme yang menjadi perenang aktif di daerah perairan, baik itu air tawar ataupun air laut. Nekton dikenal sebagai predator paling atas dan sebagian besar rantai makanan di laut. Oke, soal terakhir, apa saja makanan untuk ikan yellow wedgeman gobis? Yellow wedgeman gobis adalah ikan karnivora. Makanan untuk ikan yellow wedgeman gobis merupakan zooplankton seperti rotifera, artifera, dan copepoda. Oke, terima kasih Regina atas jawabannya. Sekian dan terima kasih. Ya, mungkin inilah video sesi tanya jawab kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.